tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yang calon wali santri TK maupun SD yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terpilih anaknya untuk bisa mengikuti pembelajaran nantinya, yang mana pembelajaran ini insya Allah nanti akan kita lakukan setelah wabah corona ini terselesaikan. Ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berada di dua lembaga. Ada lembaga SD IT Al-Imam Syafi'i, kemudian ada juga lembaga di TK IT Al-Imam Syafi'i, yang mana lembaga ini berada di bawah naungan satu yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i. Sebelum Bapak Ibu untuk melanjutkan, memastikan diri, sebelum Bapak Ibu untuk memastikan diri untuk melanjutkan untuk melakukan pendaftaran ulang bagi TK maupun SD, ya. Nah, saya ingin memberikan penjelasan terlebih dahulu bagaimana tentang sistem pembelajaran yang ada di TK dan bagaimana sistem pembelajaran yang ada di SD, dan bagaimana juga partisipasi daripada orang tua, dan juga bagaimana standar operasional prosedur yang sudah kita tetapkan, dan itu nanti bagaimana hal-hal tersebut akan kita jelaskan secara panjang lebar, secara rinci sekarang ini, ya. Sebelum Bapak Ibu memutuskan diri untuk melakukan pendaftaran ulang. Jadi bagaimana biayanya, mungkin ada yang perlu dibayarkan atau apa dan lain sebagainya, kita akan jelaskan sekarang melalui slide yang berikut ini. Baik Bapak dan Ibu-ibu semua, jadi ini adalah penjelasan mengenai standar operasional prosedur yang diterapkan di sekolah SD IT maupun TK IT, dan prosedur daftar ulang yang insya Allah daftar ulang untuk calon wali TK maupun SD yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelum kita ke SOP-nya, jadi ingin kami paparkan bahwa sekolah kita di sini di TK Islam Terpadu itu alhamdulillah sudah secara legalitas itu sudah memiliki NPSN, artinya bahwa segala legalitas dari pemerintah itu sudah ada, ya. Untuk jenjang pendidikan TK, NPSN kita itu adalah 6991948, ya. Kemudian kita akan lanjut di TK dulu. Untuk proses pembelajaran yang ada di TK, ya, itu ada istilahnya halaqah iqra dan baca, ya. Jadi ini proses pembelajarannya ini dilakukan secara individual, dilakukan tidak secara klasikal, ya. Dilakukan secara giliran. Anak-anak itu begitu datang di pagi hari, insya Allah itu datangnya jam 7.30,
kegiatan ini dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 8. Artinya ada 30 menit yang akan dipakai untuk nanti anak secara bergiliran untuk menghadap kepada wali halaqahnya masing-masing. Ya. Di wali halaqah ini jadi masing-masing anak di dalam proses belajar yang ada di sekolah, ya, itu ada dalam setiap halaqah itu ada 12 anak maksimal, ya. Ya, kalau kurang ya bisa saja kurang, tapi kalau maksimal itu hanya 12 anak di setiap halaqahnya, ya. Nah, itu nanti akan secara bergiliran. Jadi kalau Bapak Ibu datangnya cepat, ya cepat dapat halaqah Iqra dan bacanya. Kemudian ada juga dinamakan dengan kelas besar. Ini proses pembelajaran yang di sekolah, ya. Ada namanya kelas besar. Kelas besar itu dia akan nanti ngumpul semua, ya. Semuanya ngumpul di sana tempat proses untuk pembelajaran Al-Qur'an, untuk menghafalnya, untuk murajaahnya, untuk pelajaran-pelajaran din yang bersifatnya mungkin ada yel-yelnya ataupun yang lainnya. Itu setelah halaqah besar itu baru nanti akan ada pembelajaran tematik, ya. Di tematik ini sudah masuk ke dalam halaqah kecilnya atau kelas kecil, ya. Kelas kecilnya itu berbentuk halaqah. Di sana ditematikkan dan juga dia akan belajar menghafal disesuaikan dengan apa target daripada hari itu, ya. Target dari hari itu untuk kelas TK, itu targetnya minimal satu baris setiap hari, ya. Jadi disinilah nanti di proses yang kelas tematik ini dia akan diramu sedemikian rupa untuk tematik ini. Dia belajar tematik sekaligus dia nanti juga di sana ada pembelajaran tentang hafalan Al-Qur'an dan hafalan hadis-hadis Arba'in An-Nawawi. Kemudian ada juga namanya kelas alam. Kelas alam ini biasanya kita belajarnya di luar kelas, ya. Nanti bisa belajar di lingkungan sekitar, bisa melihat juga yang di jalan atau di pasar, ataupun mungkin nanti bisa di tempat-tempat industri, atau bisa juga dilakukan di tempat-tempat pertanian, peternakan, perikanan, gitu kan. Tergantung dari tema yang ada pada pembelajaran itu. Nah, untuk pembelajaran ini kita desain nanti didesain sendiri sesuai dengan tema oleh gurunya masing-masing yang ada di halaqah itu. Ini proses pembelajaran di sekolah, ya. Nah, kemudian itu yang di TK, ya. Kemudian lembaga kita yang kedua yaitu SD, ya. SD itu namanya SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah ini juga sudah ada NPSN-nya. Jadi untuk ujian dan lain sebagainya untuk nanti itu tidak perlu kita khawatirkan lagi. Jadi kalau mau pindah sekarang juga misalkan ke sekolah lain itu sudah ada NPSN-nya dan sudah terdaftar secara resmi di Dapodik, ya. Kemudian kalau di SD proses pembelajarannya seperti apa, ya? Proses pembelajaran yang ada di SD itu ada menghafalnya. Disinilah dia nanti akan begitu pembelajaran pertama itu sesi pertama itu kita mulai dengan menghafal Al-Qur'an. Setiap hari itu kita ada menghafal Al-Qur'annya. Nah, kalau di SD itu target kita itu dalam menghafal Al-Qur'an ini itu minimal dalam satu hari itu adalah 2 baris, ya. Bisa lebih setengah atau 2 sampai 3 baris dalam satu hari, ya. Sehingga kedepannya begitu dia selesai dalam satu semester, insya Allah dia akan menyelesaikan setengah juz. Jadi 1 tahun itu insya Allah kita sudah hitung dia dengan 2 baris itu dia akan bisa menyelesaikan 1 juz dalam 1 tahun. Jadi proses menghafal ini itu akan berkelanjutan, continue, ya, dilakukan di saat otak anak itu masih fresh, ya. Di saat otak anak itu masih fresh, sangat di pagi hari itu ataupun di sesi-sesi pertama kalau yang kelas siang, ya, itu ketika
dia belum banyak yang dijejeli dengan pelajaran-pelajaran yang lain, sehingga itulah yang kita manfaatkan untuk pembelajaran menghafal ini. Kemudian di menghafal ini juga, karena dia targetnya 1 juz satu tahun. Nah, menghafal ini kita akan laksanakan di kelas 1, kelas 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kelas 6 itu tidak lagi menghafal, jadi proses menghafal itu hanya di kelas 1 sampai kelas 5. Artinya, dalam satu tahapan, dalam satu nanti ketika dia menyelesaikan pembelajaran yang ada di SD, itu insya Allah dia akan selesai, kalau dari awal itu dia akan selesai 5 juz. Ya. Jadi yang akan dia selesaikan di menghafal ini di TK itu target kita di juz 30, yaitu dari surat An-Naba sampai dengan surat An-Nas. Ya. Itu kemudian di kelas 1 itu akan turun ke juz 29. Ya. Nah kemudian kelas setengah juz awal itu ditempuh di semester 1, setengah juz akhir di juz 29 itu ditempuh di semester 2. Nah, setengah juz akhir itu setengah juz akhir itu ada juz, ada lembar, ada dalam satu juz itu ada 20 halaman atau 10 lembar, ya. Jadi 10 halaman atau 5 lembar, ya, itu nanti akan dihafalkan di semester pertama, dan 5 lembar berikutnya atau 10 halaman akan dihafalkan di semester yang kedua. Jadi insya Allah nanti akan turun dari juz 29, 28 kelas 2, 27 kelas 3, 26 kelas 4, kemudian 25 saya ulangi, 29 itu kelas 1, 28 kelas 2, 27 kelas 3, 26 kelas 4, kemudian 25 itu kelas 9, 8, 7, 6, 5. Oh ya, 25. Ya, artinya 25 sampai dengan 25 sampai dengan 25 sampai dengan 28 itu artinya 5 juz. 29 ya, itu 5 juz. Itu yang akan dihafalkan oleh anak kita di tingkat SD, ya. Kemudian di samping menghafal kita juga mempelajari pelajaran-pelajaran tematik, ya. Tematik ini kita akan pelajari sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu kurikulum tematik untuk pembelajaran SD pada umumnya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan di tematik kita ini. Tematik kita itu akan ditematikkan juga dengan pembelajaran agama. Ya. Satu contoh, misalkan ketika temanya adalah bepergian, misalkan, ya. Ketika temanya adalah bepergian, maka di sana kita mungkin akan rangkai dengan ada doa-doa di perjalanan atau doa-doa bagaimana misalkan ketika kita akan naik kendaraan apa doanya. Nah, seperti itulah. Kemudian untuk selanjutnya, sehingga buku tematik itu kita sedikit ubah, ya, sedikit bukan ubah, ya, sedikit tambah untuk proses sedikit tambah untuk proses pengintegrasian pelajaran agama di dalam pembelajaran agama di pelajaran agama yang ada di tematik ini, ya. Jadi bukunya itu kita desain sedemikian rupa sehingga sudah mencerminkan tematik agama, ya. Jadi kita tidak menggunakan buku yang pada umumnya, ya, yang beredar di pasaran, tapi buku yang kita gunakan adalah buku yang sudah kita tambahkan dengan pelajaran agama. Jadi insyaallah dengan pelajaran adabnya juga itu kita akan pelajari di sana, ya. Kemudian cerita-ceritanya juga insyaallah kita pakai cerita-cerita yang ada di cerita-cerita
pahlawan cerita-cerita sahabat misalkan, atau cerita-cerita nabi misalkan, atau cerita-cerita pada alim ulama yang eh, bisa dipetik hikmahnya, ya. Di samping belajar bahasa, kita juga belajar sirah atau belajar tentang sejarah Islam terutama. Kemudian di samping pelajaran tematik yang kita sudah tematikkan juga dengan integrasikan dengan agama Islam, kita juga akan belajar khusus mengenai agama Islam, ya. Kemudian ada di agama Islam ini nanti ada di sana belajar tentang agama Islam, dan juga kita akan tambah dengan pembelajaran bahasa Arab, ya. Karena kita tahu bahwa Al-Qur'an itu berbahasa Arab, jadi supaya kita lebih gampang menghafal Al-Qur'an, maka kita perlu mempelajari bahasa Arab itu, ya. Semoga nanti dengan dia belajar bahasa Arab ini, kita tujuannya ya paling tidak dia bisa mempermudah untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian ada juga sesi murojaah, ya. Murojaah ini kita lakukan itu biasanya kita lakukan murojaah itu setelah sholat zuhur, ya. Setelah sholat zuhur. Jadi anak-anak itu dari pagi jam 7, yang SD itu dari jam 7.15 sampai dengan siang sholat zuhur. Setelah sholat zuhur baru murojaah. Setelah murojaah nanti baru dilanjutkan dengan proses untuk muhadarah, ya. Muhadarah itu dia itu latihan, anak-anak itu latihan untuk berpidato dengan menyampaikan latihan untuk menyampaikan di depan umum, itu di depan dibagi menjadi dua kelompok, ada kelompok perempuan dan ada kelompok laki-laki, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Itu nanti setelah selesai muhadarah dia akan merojaah, dia akan membacakan hadis-hadis yang sudah mereka hafal di kelasnya, itu yang akan dilakukan secara bergiliran. Jadi gilirannya pun itu secara diundi, jadi semuanya harus siap, ya. Jadi ini dari awal mungkin ditekankan kepada anak-anak kita, ya, nanti begitulah prosesnya. Dia berarti akan dilatih untuk melaksanakan dilatih untuk menyampaikan kepada semua, dilatih untuk menyampaikan kepada orang banyak, karena kita ingin mempersiapkan anak-anak kita menjadi para dai-dai, para khotib-khotib yang handal, sehingga dari sedini mungkin, terutama kita akan latih anak-anak kita untuk belajar di depan umum, lebih-lebih dia akan menggunakan pengeras suara, ya, karena namanya pengeras suara itu kalau kita tidak terbiasa, itu maka begitu kita pegang saja itu gemeteran, ya. Entah yang tidak gatal jadi gatal gitu kan, yang tidak mestinya dipegang jadi kita pegang gitu kan, atau mungkin dengan secara refleks tangan itu akan bergemetar, atau bahkan suaranya juga gemetar seperti ini. Nah, supaya tidak seperti itu, seorang juru dakwah itu mestinya harus bisa berbicara di muka umum. Untuk itu, sedini mungkin anak kita latih dia dari kelas 1, ya, dari kelas 1 SD itu dia sudah harus bisa berbicara di depan umum, ya. Bagaimana caranya? Ya, perlahan-lahan dia akan lihat bagaimana kakak-kakaknya, nanti secara bergiliran dia akan lihat. Nah, ini proses yang ada pembelajaran yang dilakukan di sekolah, ya. Nah, kita juga ada proses belajar di rumah namanya, ya. Di lembaga TK maupun lembaga SD, karena kita namanya proses belajar itu sepanjang masa. Jadi belajar itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja. Karena di sekolah kalau TK itu kan dari jam 7.30 itu paling ada beberapa jam sampai jam 11, ya. Hanya itu, ya. Kalau SD itu hanya beberapa jam di sekolah. Nah, lebih banyak jam anak-anak ini di rumah, gitu kan? Nah, untuk itu proses pembelajaran kita itu tidak ansih belajar di sekolah. Jadi kita itu proses belajarnya itu dilakukan di rumah juga. Ya, bagaimana proses belajar di rumah? Ya, itu kita akan lakukan setiap hari. Ya, setiap hari selama hari belajar itu tetap kita akan laksanakan setiap hari kecuali hari
liburnya ya. Jadi hari libur kita ada hari liburnya itu hari Jumat ya. Selain itu kita akan selalu belajar di rumah maupun di sekolah maupun di rumah ya. Sehingga semboyan kita memang tiada hari tanpa belajar ya. Jadi kapan kita tidak belajar? Nah, saya sering katakan itu ke teman-teman atau ke anak-anak ya, bahwa kapan kita berhenti belajar? Nanti ketika salah satu kaki kita diinjakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Baru di sana kita berhenti belajar. Kalau sekarang ya sampai kapanpun kita harus selalu belajar. Karena apa? Belajar kita diwajibkan untuk belajar, bukan diwajibkan untuk bisa ya. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yaitu talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seluruh orang Islam ya, tanpa terkecuali. Yang namanya orang Islam itu tanpa terkecuali, mau laki, perempuan, tua, kecil, yang penting dia masih hidup, maka dia wajib untuk melaksanakan belajar itu. Untuk itu dalam rangka mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu, maka moto kita di Imam Syafi'i itu adalah tiada hari tanpa belajar ya. Dalam rangka untuk ketakwaan pada Allah SWT, yaitu melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Itu apa? Belajar ya, talabul ilmi ya. Nah, untuk belajar di rumah supaya terarah, kita akan bekali anak-anak kita dengan buku kontrol hafalan dan murojaah namanya. Nah, di buku kontrol itu nanti Bapak Ibu orang tua ya, kita wajibkan ya untuk mendampingi anak-anak kita. Bukti wajibnya itu ada tanda tangan orang tua. Jadi belajar di Imam Syafi'i itu tidak seperti di sekolah-sekolah yang lain yang orang tua dengan serta-merta bisa menyerahkan anaknya untuk belajar di sekolah ya. Tapi kalau di Imam Syafi'i kalau Bapak Ibu ingin serta-merta menyerahkan ke sekolah saja, maka saya katakan Imam Syafi'i bukan tempat yang tepat ya. Untuk itu bisa ya, Bapak Ibu bisa konfirmasi nanti ke TU kalau memang seperti itu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu siap ya untuk membimbing anak-anak itu untuk belajar di rumah, berarti Imam Syafi'i lah tempat yang tepat. Karena apa? Imam Syafi'i itu hanya sekedar wadah ya. Imam Syafi'i itu hanya sekedar wadah yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengajarkan anak-anak itu. Karena apa? Anak-anak itu sebenarnya kalau kita lihat itu adalah bagian dari tanggung jawab orang tua. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Yang yang punya kewajiban yang betul-betul kewajiban ya, kewajiban yang sangat besar itu ada di masing-masing orang tua untuk mendidik anaknya sampai dia balik ya. Mendidik anak itu sampai dia balik itu adalah kewajiban orang tua. Jadi sekolah dalam hal ini adalah wadah yang akan membantu terselenggaranya kewajiban orang tua ya. Jadi kita bersinergi dalam hari ini. Kalau tidak bisa bersinergi, jadi bukan Imam Syafi'i bukan tempat yang tepat untuk anak-anak dan untuk anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu untuk belajar ya. Karena kita ingin Imam Syafi'i itu menjadi wadah, menjadi media atau menjadi pelengkap yang akan membantu kewajiban, tugas dan kewajiban bapak-bapak dan ibu-ibu selaku orang tua yang akan punya kewajiban untuk mendidik. Karena apa? Yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti itu adalah bapak ibu sendiri. Itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu adalah pemimpin, ya. Dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Keluarga dipimpin oleh kepala keluarga, ya. Kalaupun kita tidak memiliki pemimpin, paling tidak
kita akan menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Sehingga kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita lakukan. Nah, kalau di orang tua akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu apakan anak-anakmu dulu sehingga dia nauzubillah misalkan sehingga dia melanggar perintah-perintah Allah. Apakah tidak pernah kamu didik? Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, untuk itu Yayasan Al-Imam Syafi'i itu menjadi wadah untuk membantu bapak-bapak dan ibu-ibu untuk melaksanakan kewajiban, yaitu mendidik anak-anak, mendidik generasi-generasi penerus yang akan menjadi aset kita, ya. Aset kita selaku orang tua. Itu yang akan diberikan, yang akan kita yang akan menjadi aset yang nantinya bisa menjadi menjadi pemberat mungkin timbangan amal kita, yang mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan amal kebaikan. Jangan sampai aset kita itu menjadi pemberat timbangan kejelekan kita. Nah, untuk itu solusinya adalah kita harus memberikan pendidikan agama ini kepada anak-anak kita supaya nantinya bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Nah, kalau sudah seperti itu kita perhatikan mana lebih lama waktunya dia di rumah dengan waktunya di sekolah, ya. Kalau kita perhatikan kan dia akan lebih lama waktunya di rumah. Nah, untuk itu kita ingin anak-anak yang dididik di Imam Syafi'i itu dia itu dengan memanfaatkan waktu yang lama itu, Bapak Ibu juga bersinergi dalam hari ini, ya. Bagaimana dengan buku kontrol hafalan dan murojaah itu hanya sekedar sarana untuk mengaktifkan belajar yang di rumah dalam rangka untuk membuat anak-anak kita ini bisa mahir terutama dalam hal din atau agama ini, ya. Baik itu dari hafalan maupun pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Nah, kemudian juga nanti akan diberikan tugas-tugas, ya. Tugas-tugas itu berupa mungkin di buku tematiknya, mungkin di buku yang lainnya, buku agamanya, mungkin buku bahasa Arabnya. Nah, tugas-tugas itu pun kami berharap orang tua tidak tinggal diam. Nah, kenapa? Bagaimanapun itu, seperti yang saya katakan tadi, anak itu akan tidak bisa kami kontrol dari rumah. Tidak bisa seperti kita meremot dari jauh, itu tidak bisa, ya. Yang bisa mengontrol itu adalah bapak ibu di rumah. Jadi keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan di rumah itu sangat tergantung dari kontrol dari bapak dan ibu. Jadi kalau bapak ibu ya sanggup dengan hal ini, bisa kita lanjutkan untuk penjelasan selanjutnya. Tapi kalau bapak ibu tidak sanggup untuk mengontrol anak di rumah, silahkan, tidak perlu lanjutkan penjelasan ini, cukup sampai di sini penjelasannya dan bapak ibu lapor ke TU tidak sanggup, ya. Demikian, supaya kita tidak terlalu panjang lebar, oke? Nah, kalau bapak ibu sanggup, kita lanjutkan. Dan saya yakin bapak ibu sanggup untuk melaksanakan hal itu, karena itu adalah kewajiban dari kita semua selaku orang tua, ya. Lanjut. Kemudian ada juga sesinya nanti akan belajar di rumah pada hari-hari tertentu. Nah, belajar di rumah pada hari-hari tertentu ini dia akan selamanya di rumah. Kalau yang poin pertama, ya, dan kedua ini menggunakan buku kontrol hafalan ini, dia mungkin di sekolah dia belajar, di rumah juga dia belajar. Nah, di sekolah di hari-hari tertentu. Tapi ada nanti saatnya mungkin ketika di sekolah misalkan taruhlah mungkin kita memiliki kegiatan di sekolah yang harus membuat anak-anak itu belajar di rumah, ya, sepanjang hari, ya. Nah, ini belajar di rumah pada hari itu kita lakukan. Sebuah contoh ketika terjadi wabah COVID-19 yang sekarang kita hadapi, ini hampir setiap hari-harinya itu belajar di rumah, ya. Nah, ini juga proses belajar, ya. Jadi yang seperti ini anak-anak kita akan sertai dengan tugas belajar, kemudian panduan belajar, dan juga tutorial-tutorialnya yang kita berikan melalui media apa saja yang bisa, ya, termasuk media YouTube yang sekarang lagi populer, atau juga media-media sosial seperti WhatsApp, Telegram,
kemudian Instagram, ataupun yang lainnya, yang intinya pembelajaran itu akan bisa tersampaikan ya. Jadi itu akan dilaksanakan di rumah sepanjang hari ya. Kemudian ada juga belajar di rumah sepanjang hari, itu maksudnya seperti yang kondisi kita yang sekarang ini ya, belajar di rumah sepanjang. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam apa namanya SOP kehadiran, standar operasional prosedur. Tapi sebelum masuk ke dalam SOP kehadiran, perlu kita lihat dulu. Saya jelaskan sedikit ya. Untuk waktu belajar, tadi saya sudah singgung, waktu belajar SD itu ada 2 sesi. SD kita terpaksa kita laksanakan 2 sesi karena kelas kita itu yang sangat terbatas. Jadi seperti tahun ini ya, tahun ini yang SD itu ada 200-an yang mendaftar, yang bisa kita terima hanya 98 orang ya. Itu sangat menyedihkan ya. 96 ya. Itu sangat menyedihkan kalau kami katakan ya. Karena banyak yang tidak bisa kita terima secara kelas reguler, dan Bapak Ibu saya katakan adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar di tempat kita ini, di TK maupun di SD Al-Imam Syafi'i ya. Nah, untuk itu saya sampaikan bahwa kita memiliki 2 shift ini karena keterbatasan ruangan. Ya, mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kelebihan, mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ruangan dari berbagai macam, dari mudah-mudahan dari apa namanya, Allah memberikan tambahan ruangan sehingga kita bisa belajarnya bisa dari pagi semua ya. Tapi sekarang ini kita laksanakan ada pagi dan ada sore ya. Nah, kita jelaskan seperti ini juga karena apa? Seluruh santri SD, kalau dia dari kelas 1 sampai kelas 6, kita sudah bagi dia yang ada masuk 3 kelas itu, 3 tingkatan itu akan masuk di pagi hari. Kemudian 3 tingkatan akan masuk dari siang sampai sore ya. Nah, untuk itu dari sekarang ya, dari sekarang kita persiapkan. Kondisi kita yang sekarang ini adalah memang kondisi kelasnya itu tidak bisa semua ya. Jadi sebenarnya kan awalnya kita hanya akan menerima 1 kelas yang perempuan dan 1 kelas yang laki-laki. Hanya saja kondisinya sangat memaksa, akhirnya kita terima untuk 2 kelas yang laki-laki dan 2 kelas yang perempuan, ditambah 1 kelas yang di apa namanya, kelas di Imam Syafi'i yang kedua ya. Baik ya. Saya jelaskan kalau untuk yang waktu belajar SD yang pagi itu masuk secara klasikalnya itu jam 7.15 sampai zuhur berjamaah ya. Jadi jam 7.15 itu adalah sudah di dalam kelas, bukan jam 7.15 baru jalan ya. Jam 7.15 itu sudah di dalam kelas ya. Jadi saya tekankan jam 7.15 sudah sampai di dalam kelas. Jalannya jam berapa? Ya silahkan Bapak Ibu yang menentukan jalannya dari sekolah, dari rumah itu jam berapa. Kalau misalkan rumahnya di Karanganyar sih jam 7 jalannya juga tidak akan telat ya. Tapi kalau rumah Bapak Ibu ada di Lingsar misalkan, di Narmada misalkan, atau Lingsar ya, itu kalau jalan jam 7 dipastikan sampai sekolah akan telat ya. Jadi untuk itu, apalagi yang saya lihat ini ada yang dari Santapen misalkan, ada juga yang saya lihat ini di data ini dia itu berasal dari Lombok Tengah gitu kan. Nah, kalau tinggal Bapak Ibu yang menyesuaikan. Silahkan sesuaikan. Yang tahu berapa jam, berapa waktu yang diperlukan dari rumah sampai sekolah itu adalah Bapak Ibu sendiri. Jadi silahkan ya, mau berangkatnya jam 5 silahkan, jam 6 silahkan ya. Yang penting sampai sekolah jam 7.15, sebelum jam 7.15 itu 15 menit sebelum jam 7.15 itu sudah ada di sekolah. Supaya apa? Anak-anak itu tidak terlambat. Kalau dia terlambat, biasanya kondisi psikologisnya dia tidak siap untuk belajar. Itu yang susah ya. Yang rugi itu kan anak-anak kita yang akan rugi. Untuk itu pastikan ya Bapak Ibu siap dengan kondisi seperti ini untuk mengantar anak. Jam 7.15 anak-anak itu sudah mulai belajar sampai zuhur ya, sampai sholat zuhur berjamaah. Ya, itu belajar secara klasikalnya. Nanti
makanya kita katakan sampai zuhur berjamaah. Ini biasanya kan kalau zuhurnya agak maju kita sesuaikan, kalau zuhurnya agak mundur kita sesuaikan juga ya. Jadi nanti begitu sholat zuhur, nanti anak-anak itu sudah langsung ke masjid. Nah setelah sholat zuhur ada murojaah itu sampai jam 13.30. Ini untuk kelas yang pagi ya. Jadi dia akan masuk dari jam 7.15, nanti ada sesi-sesi untuk istirahatnya atau apa gitu kan. Nah nanti sampai jam 13.30. Jadi Bapak Ibu menjemputnya kapan? Menjemputnya itu jam 13 ya. Bisa menjemputnya jam 13.15 misalkan, atau jam mau sholat zuhur di sini sekaligus ikut murojaah bersama mereka, itu akan lebih baik, akan lebih banyak faedahnya ya. Jadi boleh ya Bapak Ibu sambil mengantar sambil ikut juga untuk murojaah nanti, sambil menjemput, sambil ikut murojaah, sambil ikut mengikuti pelajaran murojaah juz 30 ini dipersilahkan ya. Itu yang kelas pagi ya. Kemudian ada kelas siang. Waktu belajar untuk kelas SD yang siang itu kita mulai masuk sedapat mungkin sebenarnya Bapak Ibu, nah ini salah ya, ini mulai masuknya itu kita sholat zuhur ya, ini persiapan sholat zuhur ya, sholat zuhur kemudian sholat zuhur bersama-sama, setelah itu dirangkai dengan murojaah ya, ini kebalik ya. Jadi sholat zuhur dulu baru kita murojaah ya. Ini kita pakai 11.30 atau bisalah jam 12 gitu kan. Yang penting sholat zuhurnya di sini ya, sholat zuhurnya di sekolah ya. Baru nanti setelah sholat zuhur itu akan belajar klasikal ya. Belajar klasikal itu dari setelah sholat zuhur itu sampai jam 5.45 ya. Sampai jam 17.45 sore. Itu untuk SD. Kemudian untuk waktu belajar TK ya, ini pertama Iqra dan baca Latin secara mandiri itu dilakukan dari jam 7.30 sampai jam 8. Kemudian halaqah besar ini dengan tematik ini itu dilakukan sampai dengan jam 11.00 ya. Nanti kalau kegiatan lapangan ini biasanya kita lakukan itu tidak tetap ya. Itu kondisional saja, kondisional tergantung dari tema yang dilakukan pada saat itu ya. Jadi yang rutin itu adalah dari jam 7.30 mulai belajarnya sampai dengan jam 11.00 ya. Jadi kapan jemputnya? Jemputnya jam 11 itu, setelah jam 11 misalkan ya. Nah, baik, itu mengenai waktu belajar. Nah, baru kita akan lanjut ke dalam SOP kehadiran siswa atau standar operasional prosedur kehadiran siswa. Mengenai SOP ini, tolong betul-betul diperhatikan, tolong betul-betul Bapak Ibu pahami apa SOP dari SOP yang ada ini, mulai dari SOP nanti akan saya jelaskan satu persatu, SOP kehadiran siswa, SOP kepulangan, SOP ketidakhadiran, ya. Nah ini yang terutama yang ini yang perlu kami tekankan untuk Bapak Ibu perhatikan, ya. Nah, bila perlu, kalau Bapak Ibu belum dengan sekali melihat ini, belum begitu memahaminya atau masih ada yang kurang paham dengan SOP ini, silahkan Ibu ulang-ulang video ini ya. Silahkan Ibu ulang-ulang penjelasan ini, boleh ya. Karena kalau penjelasan secara langsung Bapak Ibu suruh saya ngulang sampai 5 kali mungkin masih saat senyum. Tapi kalau disuruh ngulang sampai 100 kali ya mungkin lah bisa berubah mungkin suaranya ya. Tapi kalau rekaman ini Bapak Ibu suruh ulang sampai 1000 kali pun dia akan tetap ya. Jadi sampai Bapak Ibu paham, sampai Bapak Ibu mengerti betul satu pemahaman tentang SOP ini, baru Bapak Ibu menyelesaikannya, dan juga baru nanti Bapak Ibu rundingkan ya. Bahkan sebaiknya kalau melihat ini sebaiknya bersama anak, bersama ibu dan bapak ya. Jadi dilihat bersama-sama supaya kita sama-sama paham ya. Baik, kita akan lanjutkan. Yang pertama ya, hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Jadi bel berbunyi itu untuk TK itu kita akan bunyikan itu belnya itu jam 8 kurang 5 menit ya. Atau
pokoknya antara jam 8.05 sampai jam 8 itu belnya akan dibunyikan untuk yang TK. Sedangkan untuk yang SD itu jam 7:10 itu kita bunyikan, ya. Jam 7:10. Jadi 5 menit sebelum mulai belajar itu kita akan bunyikan belnya. Artinya itu kalau kita mulai jam 7:15 berarti belnya akan dibunyikan jam 7:10. Nah, untuk itu dipastikan dia sudah hadir, ya. Dipastikan sudah hadir dulu di sekolah minimal maksimal jam 7 lah. Jam 7 sudah hadir. Karena apa? Ada prosesi sebelum itu, ada yang dilakukan, yaitu mengisi daftar hadir berupa fingerprint, ya. Dia akan mengisi daftar hadir langsung fingerprint, ya. Begitu dia fingerprint, kalau sistemnya sedang on, berarti begitu fingerprint nanti akan terlaporkan kehadiran anak-anak kita jam berapa, akan langsung terlaporkan kepada HP Bapak Ibu yang sudah terdaftar di sistem Jibas kita, ya. Itu kalau Bapak Ibu yang memiliki WhatsApp, ya. Tapi kalau tidak ada, ya berarti tidak terlaporkan, ya. Ini ketika sedang normal. Tapi kalau sedang corona seperti ini, jadi belajarnya di rumah tidak dilakukan seperti ini, ya. Tidak perlu fingerprint, ya. Nah, kalau misalkan listriknya mati, nah itu nanti akan dilakukan oleh guru atau wali kelas yang bersangkutan di masing-masing kelasnya. Kemudian datang ke sekolah dalam keadaan berwudu. Nah, ini yang sangat penting. Jadi kita betul-betul mempersiapkan anak-anak itu untuk belajar menghafal Al-Quran, belajar agama itu dengan keadaan suci, ya. Sehingga dari rumah diupayakan dari rumah itu sudah betul-betul sudah mungkin berwudu dulu, karena kalau dia harus berwudu di sini memang kita sediakan, di sekolah memang kita sudah sediakan tempat wudu. Di masing-masing kelas itu ada tempat wudunya, ada toiletnya di masing-masing kelas, ya. Kemudian di luar juga sudah kita sediakan banyak. Akan tetapi itu akan sangat menghambat, sangat lambat jadinya ketika harus misalkan antri banyak, ya, ada 200-an atau 300-an yang harus antri, ya, itu pun akan memakan waktu yang lumayan banyak. Untuk itu diharapkan ini Bapak Ibu sudah mempersiapkan anak kita, dia dalam keadaan sudah berwudu. Kecuali kalau sudah berwudu kemudian dia batal, ya, nah, lebih sedikit yang akan antri, ya. Kemudian yang selanjutnya, siswa harus membawa perlengkapan belajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang telah ditentukan. Jangan sampai nanti dia datang ke sekolah, dia hanya bawa dirinya, ya, atau dia bawa tas, tapi tasnya kosong. Nah, ini sering guru-guru kami mengeluh, ya. Siswa itu datang ke sekolah bawa tas bagus-bagus, tapi tasnya tidak ada isinya, ya. Nah, kalau yang di TK itu kita memang untuk mengantisipasi seperti ini, kita ada peralatan belajar yang nantinya itu ditinggalkan di sekolah, ya. Peralatan belajar kalau saat itu anak-anak kita lupa, ya. Tapi kalau SD tidak ada, ya. Jadi SD pastikan mereka sudah membawa alat atau perlengkapan belajar yang sesuai dengan jadwal pada saat itu. Kemudian siswa yang tidak masuk harus memberikan keterangan kepada pihak sekolah melalui surat, telepon, SMS, atau orang tua datang langsung memberitahu, ya. Ini kalau dia tidak hadir. Jadi tidak hadir bukan mestinya harus begitu mau tidak hadir langsung menghilang, ya. Kemudian selanjutnya, siswa yang terlambat harus melaporkan alasan keterlambatan kepada guru piket atau kepada TU dan diberi sanksi. Sanksinya ya insya Allah sanksi yang mendidik, ya. Jadi kita di sekolah ini sangat mengecam bahwa kita punya prinsip di sini bahwa sanksi yang diberikan itu adalah sanksi yang mendidik, bukan sanksi yang berupa kekerasan, ya. Jadi kami di sekolah ini sangat kita tekankan kepada seluruh guru-guru, seluruh PTK, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan bahwa kita tidak memberlakukan sanksi yang kekerasan, ya. Apalagi sampai terjadi pemukulan atau apa, ya, itu sangat kami hindari dan sangat
dilarang keras untuk melakukan hal seperti itu ya. Kemudian siswa yang datang dengan cara diantar ya, batas pengantaran sampai pada batas yang telah ditentukan sekolah ya. Jadi diantarnya ini jangan sampai diantarnya langsung sampai ke dalam kelas ya, kecuali hal-hal tertentu mungkin ya. Tapi biasanya kita hanya antarnya sampai kepada karena kita tidak memiliki gerbang, jadi batasnya itu yang di dekat depan masjid ya. Jadi begitu diantar, diserahkan, serah terima, mungkin ketemu sama gurunya ya, kemudian balik ya. Jadi tidak ditunggu ya. Nah, siswa baru ini khusus untuk siswa baru yang masih ditunggu oleh orang tua, itu kita untuk awal-awal yang pertama kelas TK ya. Ini dan SD kelas 1 ya. Itu ya kita masih berikan toleransi ya. Tapi toleransinya hanya 30 hari dari hari pertama masuk sekolah ya. Nah, selanjutnya apabila melewati batas hari yang telah ditentukan, anak masih belum bisa ditinggal, orang tua itu dipersilahkan menunggu di luar area sekolah ya. Ini dalam rangka untuk melatih kemandirian anak kita ya, bukan untuk menghukum orang tua gitu kan, tapi ini adalah dalam rangka untuk kita melatih kemandirian anak-anak kita ya. Itu mengenai kedatangan ya. Sedangkan SOP yang kedua yaitu standar operasional prosedur kepulangan siswa. Bagaimana kepulangannya? Siswa pulang sebagaimana jadwal kegiatan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa jadwal TK pulangnya jam 11, jadwal SD yang pagi pulangnya jam 13.30, jadwal pulang SD yang sore itu jam 17.45 ya. Jadi kalau yang dijemput silahkan jemputnya pada jam tersebut ya. Kemudian siswa yang belum dijemput, batas toleransi waktu penjemputan 15 menit setelah jadwal pembelajaran berakhir. Jadi kalau pulangnya 13.30, kita masih menunggunya, gurunya akan menunggu sampai jam 13.45 ya. Nah, setelah itu ya, Bapak masih belum menjemput juga ya. Berarti itu ketika terjadi apa-apa ya, misalkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, Bapak dipastikan jangan sampai menuntut sekolah ya, karena kita dari awal sudah katakan bahwa kita memberikan toleransi penjemputan itu 15 menit setelah jadwal pembelajaran berakhir. Untuk itu, saya harapkan, saya tekankan di sini bahwa penjemputan itu bagi anak-anak kita yang jauh, rumahnya jauh, mungkin ada di Ampenan, mungkin ada di Lombok Tengah, ada di Gerung misalkan ya, rumahnya jangan sampai dijemput itu sampai jauh waktunya ya, kasihan anak kita ya. Nah, untuk itu datanglah, mungkin datang sebelum waktunya pulang boleh ya, ikut murojaah di sini ya. Itu. Kemudian kepulangan yang tidak sesuai dengan jadwal kegiatan pembelajaran atau ini sekolah akan memberitahu kepada siswa atau orang tua minimal sehari sebelumnya ya. Jadi misalkan besok hari Senin ini, sekarang hari Ahad, misalkan hari Senin besok kita akan belajarnya sampai jam 10 misalkan ya. Nah, itu kita akan informasikan. Minimal 1 hari sebelumnya kita akan informasikan. Tapi kalau saat ini tidak ada informasi seperti itu, jadi kalau terjadi misalkan harus dipulangkan siswa, ya kita akan melakukan menelpon atau menghubungi nomor-nomor yang sudah ada tertera di sekolah. Nah, kalau pemberitahuan seperti ini biasanya kita akan beritahu melalui anak-anak kita ya, akan kita beritahu melalui anak, dan juga kita biasanya memberitahu melalui pesan dari WhatsApp ya, atau pesan dari SMS ya. Kemudian dalam keadaan tertentu kepulangan siswa yang tidak sesuai jadwal bersifat mendadak, maka sekolah akan menelpon atau SMS kepada orang tua bagi siswa yang membutuhkan penjemputan ya. Jadi kalaupun sampai misalkan tidak ada yang tidak bisa dihubungi, berarti itu nanti kita akan tunggu sampai pada jadwalnya ya. Jadi kalaupun misalkan ada kegiatan ternyata misalkan ada kegiatan yang tidak terencana dari sebelumnya, misalkan ada yang meninggal misalkan, sehingga ada salah satu anggota sekolah itu meninggal, ya kita akan meninggalkan sekolah tentunya. Nah, kalau ada yang masih belum dijemput, itu tetap tanggung jawab sekolah
akan menjaganya di sekolah ya. Tidak mungkin semua guru itu akan pergi, tapi nanti pasti akan ada, kita akan pikirkan akan untuk menjaga anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk masalah ini, insya Allah ya. Kemudian siswa karena sebab tertentu seperti sakit yang oleh sekolah perlu dipulangkan, maka siswa akan diantar oleh guru atau dikonfirmasikan kepada orang tua untuk dijemput ya. Ini biasa kita lakukan kalau misalkan ya memang perlu untuk dipulangkan lebih awal, ya kita akan telepon. Kalau memang tidak bisa ditelepon, nanti insya Allah kita akan antarkan ya. Kemudian siswa yang dijemput karena ada keperluan untuk pulang atau untuk sementara ya, penjemput harus ini pulang terus atau mungkin hanya pulang sebentar ya, itu maksudnya. Penjemput harus minta izin kepada wali kelas atau guru yang memberikan pembelajaran pada saat itu dan mengisi format perizinan yang disiapkan sekolah. Artinya apa? Kalaupun Bapak Ibu mungkin mau mengajaknya pulang sebentar, mungkin sekitar setengah jam, mungkin mau diajak pulang, jangan sampai tanpa pemberitahuan, karena kita nanti apalagi sekarang maraknya penculikan anak di mana-mana gitu, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, sehingga kita bisa bingung nanti mencarinya ya. Untuk itu kerjasamanya ini dengan pihak sekolah untuk melaporkan kepada kita apa yang akan mungkin misalkan anak mau diajak kemana, misalkan sebentar ya, atau selanjutnya misalkan ya. Kemudian siswa yang masih menunggu jemputan harus menunggu di dalam lingkungan sekolah. Nah ini yang perlu ditekankan kepada anak-anak kita ya, terutama ini ya, jadi nanti siswa yang masih menunggu jemputan itu harus menunggu di dalam lingkungan sekolah, bukan menunggu di pinggir jalan ya. Bukan menunggu di pinggir jalan, karena kalau terjadi apa-apa nanti di pinggir jalan, kita tidak tahu ya. Jadi setiap anak yang dijemput, caranya itu nanti usahakan tetap ya, orang tua kalau menemukan anak di luar sekolah ya, di luar sekolah, jangan lantas begitu datang sana, ayo naik, udah di luar, ayo naik, jangan ya. Usahakan supaya dia tidak kebiasaan seperti itu, Bapak Ibu ajak dia dulu ke dalam, kasih tahu ya, kasih tahu anak kita bahwa itu perbuatan yang salah ya. Karena apa? Karena menunggu itu jemputan itu harus di dalam lingkungan sekolah supaya bisa diawasi ya. Kemudian itu mengenai SOP kepulangan selanjutnya, siswa yang pulang dengan cara dijemput agar melapor kepada pihak sekolah ya. Jangan sampai begitu lihat anaknya langsung ambil pergi, kita tidak tahu nanti ya. Apalagi kalau yang yang menjemputnya itu nanti tidak ngasih tahu, misalkan biasanya dijemput oleh bapaknya, kemudian ibunya tiba-tiba menjemput. Nah, itu masalah ya. Tiba-tiba menjemput dan nanti ibunya juga tidak ngasih tahu kepada bapaknya kalau dia yang jemput, bapaknya datang jemput, anaknya sudah tidak ada. Nah, kalau diinformasikan kepada pihak sekolah, misalkan yang sudah dijemput, saya sudah jemput nih, serah terima dengan pihak sekolah, maka insya Allah itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Selanjutnya, siswa yang dijemput itu berkumpul di tempat penjemputan. Jadi ini perlu ditekankan kepada siswa supaya dia siap berkumpul di tempat yang sudah ditentukan nanti oleh sekolah ya. Jangan sampai dia yang belum dijemput itu keluyuran ke sana kemari di luar, keluyuran ke komplek-komplek, di jalan-jalan komplek ya. Jangan ya. Jangan sampai seperti itu. Kalau jadi seperti itu ya, nanti misalkan Bapak Ibu menemukannya di luar ya, tolong diperingatkan dan bila perlu dibawa ke sekolah dulu, diinformasikan, dilaporkan ke pihak sekolah ya. Supaya kita juga bisa untuk memperhatikannya. Yang selanjutnya, siswa dijemput pada batas penjemputan yang telah ditentukan sekolah, ya itu nanti seperti pengantaran ya. Kemudian penjemput harus menandatangani buku penjemputan sebelum membawa anak dari sekolah ya. Jadi nanti kita sudah akan siapkan buku penjemputan atau serah terima dengan wali kelasnya ya. Paling tidak di sana mungkin kalau memang ada yang perlu ditanyakan di sana, bincang-bincang mungkin bisa ditanyakan sekilas atau apa ya, bisa dimanfaatkan yang 1-2 menit untuk bertemu atau sekedar untuk serah terima dengan dengan wali kelasnya ya. Kemudian orang tua harus konfirmasi ke sekolah jika siswa dijemput oleh selain penjemputnya. Ini yang terutama ya.
Jangan sampai nanti dijemput oleh Gojek, terus dia tidak orang tua tidak konfirmasi, ya. Atau kalau Gojek yang jemput, ya, atau kalau Gojek yang jemput atas perintah bapak misalkan atau ibu, ya. Tapi orang lain yang menjemput yang bukan atas perintah bapak dan ibu, ya itu jadi berabe, ya. Jadi kita tidak akan memberikan anak itu dijemput kalau tidak dijemput oleh yang bukan penjemputnya yang biasa kalau tidak ada konfirmasi dari orang tua, ya. Kemudian petugas penyerahan anak adalah petugas yang telah ditentukan sekolah dibantu oleh guru piket harian, ya. Itu biasa, itu kita adalah petugas serah terima anak itu nanti ada guru piket, ada juga dengan wali kelas, ya. Nah, bagaimana kalau anak tidak hadir? Ini ada SOP-nya juga. Yang pertama, siswa diperbolehkan tidak hadir apabila benar-benar sakit, ya. Jangan sakit yang dibuat-buat, ya. Benar-benar sakit atau keperluan keluarga yang sangat penting dan orang tua menyampaikan izin secara langsung atau tertulis kepada pihak sekolah. Jadi karena dia sakit terus ya udah dia sakit besok kita kasih tahu, bukan begitu, ya. Nah, kalaupun dia sakit parah sekalipun, kalau bapak ibu tidak memberitahu kepada pihak sekolah maka sekolah akan menganggapnya dia alfa, ya. Nah, untuk itu apapun itu harus diberitahukan kepada pihak sekolah, ya. Kemudian, siswa yang tidak hadir dan orang tua tidak menyampaikan izin kepada sekolah dianggap alfa atau tidak hadir tanpa keterangan. Ya, udah saya kasih, udah tadi, ya. Kemudian, siswa yang tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa ada keterangan atau ada izin yang siswa yang tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa ada keterangan atau ada keterangannya tapi izinnya terlalu lama sampai sebulan misalkan, ya. Pihak sekolah akan menghubungi orang tua atau walinya untuk melakukan konfirmasi. Ya, itu akan kita lakukan. Nomor D, siswa sebagaimana di atas, bila orang tua atau wali tidak dapat dihubungi, setelah dikonfirmasi beberapa kali dan tidak ada perkembangan, maka sekolah menganggap orang tua telah mengambil kembali putranya dan siswa dinyatakan nonaktif dari sekolah, ya. Ini tentu sekali setelah kita coba hubungi, kemudian dia tidak ada mengangkat, tidak ada bagaimana, tidak bisa dihubungi, mungkin kita coba melalui tetangga atau mungkin teman-temannya juga tidak bisa, ya. Dengan sangat terpaksa tempat itu akan digantikan oleh yang lain kalau sedang waktu itu ada yang mau pindah misalkan, ya. Nah, kemudian itu SOP yang berkenaan dengan siswa, ya. Siswa itu ada kedatangan, ada kepulangan, dan ada juga ketidakhadiran. Selanjutnya ada partisipasi orang tua di sini yang wajib, dan ini kita buatkan absen dan kita buatkan laporan nanti di akhir semester. Itu kita akan memberikan di akhir tahun kita akan berikan penghargaan kepada wali-wali, ya, yang selalu taat dan mengikuti peraturan, terutama, ya, untuk mengadakan pengajian dan rapat wali bulanan, ya. Jadi pengajian kita laksanakan ini bulanan, ya. Biasanya kita lakukan pada hari Ahad pekan terakhir setiap bulannya. Jadi ini dilakukan pengajian yang akan dibahas adalah kitab tauhid, ya, yang sekarang itu berlanjut, ya, sampai akan selesai nanti kitab tauhidnya. Kitab tauhid itu akan dibahas oleh asatizah itu secara bergiliran, ya. Namun akan berkelanjutan, ya. Itu dilaksanakan setiap hari Ahad. Jadi siapa yang bisa hadir? Ini yang boleh hadir di sini adalah orang tua, ibu dan bapak. Nah, orang tua dari anak, ibu dan bapak. Kemudian boleh juga mengajak adiknya, kakaknya, siapa yang ada di rumah boleh diajak untuk ikut pengajian dan rapat bulanan ini, ya. Karena apa? Memang ini kita peruntukkan supaya seimbang, anak juga dapat anak belajar, orang tua juga bisa belajar, ya. Sehingga kewajiban belajar itu seperti yang dikatakan kewajiban belajar tiada hari tanpa belajar, itu kita bisa laksanakan. Minimal untuk orang tua itu bisa sekali dalam 1 bulan, ya.
Kemudian di sini berisi juga pengarahan dan informasi-informasi sekolah seputar sekolah lah, pengarahan dari kepala sekolah, pengarahan dari yayasan, gitu kan. Nanti akan disampaikan pada saat seperti ini. Kemudian kita juga dalam forum seperti ini ada mungkin masukan-masukan, saran, boleh disampaikan pada saat itu, ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita pembagian rapot bulanan itu untuk berdiskusi dengan wali kelas. Apa yang didiskusikan? Ini nanti didiskusikan dengan wali kelas akan menginformasikan perkembangannya mungkin spesifik kepada orang-orang tertentu atau secara umum, ya. Nah, bisa juga orang tua ini bertanya, ya sekaligus mungkin nanti kita akan berikan karena kita berikan raport 1 bulan, ya nanti di raport itu ya akan tertulis, ya. Tertulisnya bagaimana? Semua yang dilakukan pada 1 bulan itu akan tertulis, ada nilainya apa misalkan. Nah, kalau ujian itu kita akan tulis, dan kalau yang tidak ikut ujian berarti nilainya tidak ada, ya. Nah, di raport bulanan ini itu kalau yang misalkan sakit, ya, sehingga dia tidak bisa ujian pekanan misalkan di karena di ujiannya, di ujian hafalannya, karena ujian itu hafalan itu ada namanya ujian hafalan pekanan, ada ujian bulanan, ada ujian semesteran, ya. Jadi setiap pekan itu ada nilai hafalannya. Nah, kemudian ada juga penilaian harian kalau untuk yang pelajaran selain hafalan, ya. Pelajaran tematik, pelajaran agama, pelajaran bahasa Arab misalkan, ya. Itu ada ujian penilaian harian. Ada juga penilaian tengah semester, dan ada juga penilaian akhir semester, dan ada juga penilaian akhir tahun, ya. Itu yang dilakukan. Nah, masing-masing penilaian itu akan kita berikan. Kalau dalam 1 bulan itu ternyata ada penilaian harian, ada penilaian pekanan misalkan, itu kita akan berikan. Dan Bapak Ibu mungkin dari awal saya katakan bahwa kalau anak-anak kita tidak ikut berarti dia nilainya adalah 0, ya. Sekali lagi, kalau anak-anak kita tidak ikut, maka nilainya adalah 0. Jadi besok kalau Bapak Ibu menerima raport bulanan, kemudian nilainya 0, itu berarti anak itu tidak ikut, ya. Tidak ikut ujian. Bisa saja tidak ikut ujian karena dia sakit, atau mungkin karena dia tidak mau ikut ujian. Mungkin dia sembunyi atau bagaimana misalkan, ya. Nah, jadi itu untuk kontrol kita. Oh, saya antar kok setiap hari, kenapa dia nilainya 0? Nah, itu artinya bahwa dia tidak mengikuti ujian, atau mungkin dia tidak mengerjakan ujian sama sekali. Nah, jadi perlu. Nah, hal-hal seperti itu kita diskusikan kapan? Inilah fungsinya kita setiap bulan kita berdiskusi di sini, ya. Kemudian di rapat bulanan ini juga nanti akan dibagikan kartu infak, ya, kartu infak yang nanti apa itu kartu infak saya akan jelaskan nanti di slide berikutnya, ya. Nah, baru itu pembagian raport bulanan akan diberikan setiap bulan itu dicetak, ya. Yang walaupun tanpa mencetak pun, kalau bagi Bapak Ibu yang mau melihat nilainya lebih dulu itu bisa melalui sistem JIBAS kita, sistem akademik yang ada di JIBAS, yaitu nanti melalui info siswa, Bapak Ibu masukkan nomor induk siswa beserta PIN, nanti akan diberikan PIN. Itu biasanya PIN itu kita langsung sertakan di sampel raport, itu sudah ada kita sediakan PIN. Kalau Bapak Ibu tidak tahu itu atau lupa, nanti bisa menghubungi admin untuk melihatnya, ya. Bisa menghubungi TU untuk melihat, untuk meminta PIN-nya kembali, ya. Itu mengenai pengajian raport bulanan. Kemudian saya sampaikan ini mengenai seragam sekolah. Ini seragam untuk TK, itu untuk hari Senin dan Selasa, yaitu warnanya ungu. Kemudian ini untuk seragam TK untuk hari Rabu dan Kamis, ya. Ini seragamnya warna dasarnya biru, ya. Kemudian untuk seragam TK hari Sabtu, ya. Kenapa tidak hari Ahad? Karena sekarang ini untuk TK itu hari Ahad itu kita pakai untuk workshop guru dulu. Jadi TK itu dia tidak seragam pada hari Ahad karena belajarnya di rumah, ya.
belajarnya di rumah. Jadi hari Ahad itu bukan hari libur, tapi hari belajar di rumah. Ya, ini jadi seragamnya ada 3, yaitu seragam hari, saya ulangi, hari Senin dan Selasa, ini hari Rabu dan Kamis, kemudian ini hari Sabtu. Nah, kalau yang itu mengenai seragam yang ada di TK. Nah, selanjutnya untuk proses daftar ulang ini ya ada beberapa yang diperlukan. Ini contohnya ya. Untuk biaya daftar ulang untuk TK di tahun 2020-2021 ini keperluan untuk belajar 1 tahun ya. Ini ada Iqra, hadis arba'in, buku kontrol hafalan. Hadis arba'in ini hadis arba'in yang kita sudah penggal-penggal ya. Jadi bukan seperti yang dicetakkan pada umumnya ya. Ada buku kontrol hafalan, doa dan zikir, kemudian ada membaca bagaimana ini semuanya, ini buku mufradat, berhitung, akidah, kemudian menggunting dan menempel, fikih ibadah, ada kegiatan lapangan ya. Nah, ada juga ya, kalau ini akan langsung nanti akan diberikan untuk dibawa pulang yang bagian A ya, kebutuhan belajar ini. Kemudian yang bagian B ini peralatan sekolah yang ditinggalkan di sekolah ya. Ini untuk apa? Ada pensil, penghapus, buku tulis, buku streaming, buku gambar, rautan, gunting, kertas lipat, lem, krayon dan map ya. Ini untuk apa? Untuk cadangan kalau Bapak Ibu lupa. Kalau anak kita hilang, misalkan dia punya pensil, baru diambilkan ya. Sehingga tetap akan ada untuk belajar, tapi jangan diandalkan yang ini ya. Maksudnya karena ada begini terus Bapak Ibu tidak menyiapkan dari rumah, jangan ya. Dipersiapkan dari rumah ya. Nah, kemudian untuk TK ini sifatnya gotong royong, jadi kita ada sumbangan sarana pendidikan ini. Kemudian ada pengadaan seragam yang tadi sudah ditampilkan itu ada 3 seragam, satu seragamnya 170.000 ya. Sehingga jumlah keperluan santri ini ada 1.450.000. Nah, ini yang dibayarkan nanti pada saat melakukan proses daftar ulang. Kapan daftar ulangnya? Insyaallah nanti di sesi berikutnya akan ada tabelnya, ada jadwalnya ya. Waktu pendaftaran ulang, saya tidak punya uang 1.450.000 katanya, ya tidak masalah ya. Jadi kita berikan di sini keringanan ya. Tidak apa-apa. Bagi yang punya uang langsung itu yang punya langsung 1.450.000 itu bisa langsung melunasi di kasirnya. Bagi yang tidak memiliki itu nanti minimal dia bisa melakukan pembayaran itu 500.000 dulu ya. Pelunasannya kapan? Maksimal 1 bulan setelah pembayaran ya, setelah pembayaran pertama. Misalkan tanggal 12 Mei untuk melakukan pembayaran, misalkan tanggal 12 Mei melakukan pembayaran, berarti nanti paling telat tanggal 12 Juni pelunasannya ya. Jadi nanti akan ada tanggalnya ya. Ini insya Allah tanggal 12 sampai dengan tanggal 19 kita akan melaksanakan untuk proses pendaftaran ulang ya. Nanti akan kita jelaskan jadwalnya. Nah, kalau ini yang SD ya. SD itu ada merah putih ya. Merah putih itu seperti ini ya. Ini untuk hari Senin dan Selasa ya. Jadi seragamnya itu hari Senin dan Selasa seperti ini ya. Ini seragam modelnya yang laki, ini modelnya yang perempuan ya. Kemudian ada seragam sekolah untuk SD yang hari Rabu dan Kamis ya. Ini yang warna dasarnya biru ya. Itu yang untuk yang laki dan ini untuk yang perempuan. Kemudian ada yang pramuka untuk seragam sekolah pada hari Sabtu dan Ahad. Ya, nah kalau SD itu kita masuk, Sabtu dan Ahad itu kita masuk ya. Kecuali kelas 1 dan kelas 2 itu dia sekarang ini masih hari Ahadnya itu yang pagi ya, hari Ahad pagi itu karena kita workshop guru ya, masih kemungkinan untuk tahun ini masih kita laksanakan workshop guru. Jadi untuk hari Ahad anak-anak juga belajarnya di rumah ya. Anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Sedangkan kelas 3 dan 4, 5, 6 itu tetap masuk ya. Nah, untuk yang SD ini ada beberapa keperluan selama 1 tahun. Keperluan selama 1 tahun ini terdiri dari buku-bukunya ya. Ada buku doa dan zikir, kemudian ada buku PAI terbit, kemudian ada buku bahasa Arab,
Kemudian ada hadis arba'in, ya, ini pun hadis arba'in yang sudah dipenggal-penggal, ya. Ada kontrol hafalan dan ada buku tematik 1 tahun, ya. Ini terdiri dari ada yang 9 buku, ada yang 8 buku, tergantung dari kelas. Kelas 1 itu 9 buku, ya. Kemudian map raport, ya, map laporan perkembangan itu kita anukan. Kemudian ini kita minta juga untuk kerjasamanya, untuk gotong royongnya, untuk sarana pendidikan yang kita akan adakan di sini, yaitu semangat sarana pendidikan itu 450.000. Kemudian paket seragam itu 180.000 untuk SD, ya, untuk SD ini, sehingga totalnya dia sama, ya. Lebih sedikit itemnya yang di sini itu, tapi totalnya sama, ya, 1.450.000, ya. Sama, ya, dengan yang TK. Ini juga minimal pembayarannya itu 500.000 untuk pas pelaksanaan daftar ulang, ya. Kemudian pelunasannya juga 1 bulan setelah pembayaran pertama, ya. Misalkan pembayaran pertama tanggal 12 Mei, jadi nanti yang selanjutnya itu tanggal 12 Juni, ya. Pelunasannya maksimal sampai dengan 12 Juni. Tapi kalau memang Bapak Ibu punya kelebihan rezeki atau punya ada rezeki yang saat ini untuk langsung dilunasi, alangkah baiknya untuk langsung dilunasi, ya. Kemudian untuk operasional sekolah kita, karena kita tahu bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang dikelola oleh masyarakat, jadi untuk operasional sekolah itu kita laksanakan secara gotong royong, ya. Kita laksanakan secara gotong royong artinya apa? Kita akan bergotong royong sesuai dengan kemampuan kita, ya. Yang mampunya banyak silahkan bisa banyak, yang mampunya sedikit silahkan bisa sedikit, ya. Nah, tapi yang jelas yang tahu kemampuan Bapak dan Ibu itu adalah Bapak Ibu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ketika misalkan Bapak Ibu mungkin mampu, ya, silahkan. Allah yang menjadi saksinya, ya. Karena apa? Ini adalah salah satu wadah, salah satu sarana untuk Bapak Ibu bisa menitipkan, ya. Bapak Ibu bisa menitipkan harta Bapak Ibu untuk nanti diambil kapan, ya. Penitipannya bisa dititipkan melalui sekolah untuk amal jariah Bapak Ibu, nanti diambilnya nanti di akhirat. Karena kita tidak bisa membawa uang kita sendiri, ya. Kita tidak bisa membawa harta kita sendiri. Kita harus ada tempat penitipan, ya. Nah, untuk itu sekolah memberikan jasa penitipan, ya, untuk operasional sekolah, ya, untuk operasional anak-anak kita belajar agama, anak-anak kita belajar di sini. Jadi itu adalah tempat sarana penitipan yang insya Allah itu nanti kita akan ambil nanti kita dapatkan nanti di di hari akhirat. Mudah-mudahan itu menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, ya. Nah, kemudian ini kita lakukan subsidi silang, ya. Yang mampu silahkan bisa, mungkin kalau bisa banyak, ya, untuk nanti membantu siapa? Untuk membantu teman-teman kita yang tidak mampu. Maksudnya dia mungkin kemampuannya terbatas, jadi dia mengeluarkannya sedikit, ya. Nanti akan dibantu untuk operasional itu oleh orang-orang yang punya kelebihan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan melalui Bapak Ibu, ya. Nah, itulah sistem kita. Ini sistemnya sistem infak. Jadi seikhlasnya, ya, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang sekali lagi saya katakan, yang tahu kemampuan Bapak dan Ibu itu adalah Anda, itu adalah Bapak Ibu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Bapak Ibu mampu mengeluarkan banyak, ya, tapi Bapak Ibu mungkin bakhil atau mungkin karena sayang terhadap hartanya sehingga cara menyayanginya yang salah, ya. Mestinya cara menyayanginya itu dengan diinfakkan, ya. Tapi karena sayangnya salah, berarti jangan dia menyimpan, ya, kemudian dikeluarkan untuk sekolah sangat sedikit sekali, ya.
Padahal Bapak Ibu mampu, saya khawatir, saya takut Allah membuat Bapak Ibu tidak mampu selamanya, ya. Nah, kalau misalkan tidak mampu, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan untuk pihak sekolah, ya, untuk amal jariah Bapak Ibu sendiri ke pihak ke sekolah nanti. Nah, mudah-mudahan itu adalah doa, bagian dari doa kita, bagian dari yang bisa kita juga pergunakan untuk tawasul kita kepada Allah, untuk berdoa meminta kelebihan rezeki yang lainnya, ya. Nah, sistemnya itu adalah sistem infak bulanan. Jadi kita sekolah Islam terpadu, yang mana sekolah Islam terpadu ini kita tidak untuk hanya orang-orang kaya saja, atau tidak untuk hanya orang-orang miskin saja, atau tidak untuk kalangan tertentu saja, ya. Nah, untuk itu apa? Supaya bisa semua, kita mohon kerelaan dari bapak-bapak yang punya kelebihan harta untuk membantu, saling membantu di sini. Nah, bagaimana modelnya? Nanti setiap bagi raport itu kita akan berikan kartu infak bulanan namanya. Itu kita akan bagikan. Kemudian itu yang akan dipakai untuk catatan, untuk dikembalikan nanti kepada kasir kita, ya, pada kasir nanti atau di bagian administrasi. Karena apa? Nanti di formulir kita akan membagikan formulir juga, formulir infak itu ada tanggal kesanggupan, ya. Misalkan sanggup membayar seperti apa, nanti akan saya jelaskan setelah ini, ya. Kemudian di sini saya katakan, saya pisahkan ini, akad infak itu adalah akad dengan Allah Subhanahu wa taala yang ditulis di dalam formulir infak. Formulirnya seperti ini, ya. Saya jelaskan sedikit untuk formulir ini. Misalkan saya bertandangan di bawah ini, nanti Bapak Ibu tulis nama Bapak Ibu, kemudian alamat, wali dari, nah di sini tulis nama anaknya, anak siapa, mungkin Ahmad misalkan, ya. Jenjang pendidikan di sini ditulis TK atau SD, ya. Bersedia berinfak kepada sekolah Imam Syafi'i demi kelancaran jalannya pendidikan pada lembaga ini sejumlah berapa, ya. Mungkin 200.000 kah, 500.000 kah, ya. Nanti Bapak Ibu tulis rupiahnya, angkanya, kemudian tulis, misalkan di sini tulisnya 100.000.000 atau 500.000, ya. Artinya dibaca 500.000, tulis di sini 500.000 rupiah. Yang akan saya berikan setiap tanggal berapa? Misalkan setiap tanggal 3, misalkan, ya. Tulis di sini 3, kemudian di sini angka 3, di sini tulis 3 pada setiap bulan, ya, melalui pengurus atau gurunya, ya. Sambil berharap, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini akan menjadi pahala dari Allah Azza wa Jalla. Amin, ya. Kemudian Bapak Ibu tanda tangan di sini, ya. Tanggal berapa, tulis ini, ya. Kemudian tanda tangan. Nah, ini formulir ini kita sediakan nanti pada saat daftar ulang, ya. Untuk itu Bapak Ibu dari sekarang rundingkan dengan pasangan Bapak Ibu, ya. Mungkin rundingkan dengan suami, rundingkan dengan istri, ya. Rundingkan berapa kemampuan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kelancaran dari sekolah kita, kelancaran dari lembaga pendidikan ini untuk amal jariah Bapak Ibu sendiri, ya. Silahkan dituliskan di sini. Silahkan ditentukan supaya nanti pada saat pengisian form ini tidak lama, ya. Karena kita tahu bahwa situasi kita saat ini adalah situasi sedang COVID-19, jadi kita perlu cepat-cepat, ya. Nah, kemudian kalau nanti ada pertanyaan mengenai ini, silakan Bapak Ibu ulang-ulang sedikit di sini kalau memang belum jelas, nanti bisa ditanyakan pada saat melakukan pendaftaran ulang, ya, sesuai dengan jadwal yang akan kita berikan. Kemudian ada juga surat pernyataan orang tua, ya. Ini dibuat dengan sukarela tanpa ada paksaan, ya. Nah, ini mengenai apa surat pernyataannya? Sekarang saya akan lihatkan juga, ya. Dan disertai materai 6.000. Silahkan Bapak Ibu sediakan
sediakan sendiri materinya, materi 6.000. Kemudian formatnya sudah ada di sekolah ya. Ini formatnya ya. Surat pernyataan orang tua wali murid. Ini juga yang bertanda tangan di bawah ini nama Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu, nomor HP. Kemudian nomor HP Bapak Ibu di sini pekerjaan apa? Adalah orang tua atau wali dari tulis nama anak kemudian jenjang sekolahnya ya. Dengan ini menyatakan ya, pertama telah memahami dengan baik SOP sekolah yang telah dijelaskan melalui sosialisasi dengan media YouTube dan bersedia untuk tunduk terhadap aturan itu dan segala konsekuensinya. Nah, maksudnya SOP yang Bapak Ibu tonton sekarang inilah itu yang maksudnya ya. SOP itu adalah yang Bapak Ibu tonton. Kalau Bapak Ibu belum paham, Bapak Ibu ulangi dari awal ya, Bapak Ibu ulangi lagi sampai betul-betul paham, sampai betul-betul mengerti dan yakin, baru Bapak Ibu tanda tangan surat pernyataan ini ya. Kalau belum paham juga silahkan ulangi lagi ya, bisa dilompat-lompat kan kalau memang di mana posisinya yang belum paham. Kemudian yang kedua, bersedia membimbing dan mengawasi siswa tersebut untuk mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah ya. Yang ketiga, bersedia mengantar dan menjemput siswa berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, bersedia mengikuti semua ketentuan yang berlaku di sekolah. Yang kelima, apabila saya tidak membimbing dan mengawasi sehingga siswa tersebut tidak mentaati semua ketentuan yang telah ditentukan di sekolah, saya tidak keberatan siswa tersebut di atas menerima segala sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Ya, silakan. Kemudian Bapak Ibu tulis tanggalnya tanggal berapa, tulis nama di bawah, tempel materinya, kemudian tanda tangan ya. Demikian penjelasan mengenai pernyataan orang tua ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke dalam ketentuan daftar ulang ya. Syarat untuk melakukan daftar ulang itu pertama yang sudah lulus PSB ya, yang sudah ada daftarnya di daftar kelulusan, itu yang berhak untuk melakukan melakukan pendaftaran ya. Kemudian yang kedua, mengikuti sosialisasi daftar ulang ya melalui YouTube. Jadi kalau Bapak Ibu belum mengikutinya, silakan sekarang lihat dulu, baru nanti selesaikan. Pastikan ini selesai dulu. Bapak Ibu menontonnya sampai selesai, baru Bapak Ibu menentukan apakah akan daftar ulang ataukah tidak. Ya, kalau memang tidak daftar ulang, silakan. Mungkin kalau tidak sesuai dengan dengan keinginan Bapak Ibu tentang sekolah ini, silahkan ya. Tinggal Bapak Ibu konfirmasi supaya nanti teman-teman yang tidak kebagian tempat kemarin ini bisa menggantikan Bapak Ibu ya. Kemudian mendaftar pada waktunya. Nah, ini mendaftar pada waktunya ini nanti kita akan buatkan jadwal ya, insya Allah nanti bisa dilihat di website kita di Imam Syafi'i SCID di tempat pengumuman itu, atau Bapak Ibu bisa datang bisa menanyakan ke pihak sekolah melalui telepon di telepon sekolah ya, nanti bisa dilihat. Saya yakin semuanya sudah tahu nomor telepon sekolah di 0818 634 576 ya. Ya, itu nomor, sekali lagi 0818 634 576 ya. Atau nomor teleponnya juga bisa. Nomor teleponnya sama ya. Tinggal ganti kode depannya 0370 634 576 ya. Nah, bagi yang tidak melakukan pendaftaran ulang pada jadwal yang sudah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri ya, akan digantikan oleh yang lainnya ya. Kemudian waktu daftar ulang menandatangani surat pernyataan di mana yang tadi itu ya, materinya disediakan sendiri oleh Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa bawa materinya dari rumah ya, atau beli materinya di mana ya, silahkan ya. Kemudian mengisi formulir infak ya, sesuai dengan kemampuan memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian membayar minimal biaya daftar ulang ya. Kemudian melengkapi, bagi yang belum menyerahkan ya, silakan bisa melengkapi akta kelahiran, fotokopi akta kelahiran, KK,
Kemudian kartu-kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti BPJS misalkan, ada mungkin kartu PKH lah namanya. Pokoknya kartu apa saja yang dikeluarkan oleh pemerintah, Bapak Ibu copy kemudian menjadi serahkan ke pihak sekolah. Ya. Nah, kemudian jadwalnya kapan? Ya. Jadwal kegiatan daftar ulang itu kita akan laksanakan, ya. Ini sekarang Bapak Ibu sudah melaksanakan, sudah melihat, sudah memulai untuk sosialisasi daftar ulang. Karena kondisi kita sedang COVID-19, sedang pandemi ini, sedang terjadi wabah ini, jadi untuk sosialisasi saat ini, sebenarnya sosialisasi ini kita akan laksanakan, itu sosialisasi secara klasikal, kita akan kumpulkan sama-sama, kemudian kita bisa tanya jawab bersama-sama, tanya jawab kalau memang belum dipahami bisa kita melakukan diskusi ini, tapi kita tidak bisa lakukan pada saat ini. Untuk itu sosialisasinya kita laksanakan melalui YouTube, ya, melalui YouTube sekolah. Nah, saya ingatkan kalau YouTube sekolah ini adalah saluran resmi, informasi resmi dari pihak sekolah. Jadi kalau Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi, Bapak Ibu bisa subscribe YouTube sekolah ini, dan juga kalau misalkan punya 2 HP misalkan, dua-duanya silahkan subscribe ya, supaya nanti informasinya terupdate ya. Informasi dari sekolah itu kita informasikan melalui website, melalui WhatsApp, melalui YouTube gitu kan. Kita informasikan seperti ini ya. Nah, itu Bapak Ibu berarti sudah melakukan sosialisasi daftar ulang. Ya. Kemudian daftar ulang Ibu akan dilakukan dari tanggal 12 sampai 19 Mei. Nanti Bapak Ibu bisa lihat jadwalnya di website kita, ya, atau bisa Bapak Ibu telepon, tanya kapan jadwal saya, ya. Yang jelas itu jadwalnya itu kita akan buat per nomor. Di website ini sudah ada nomornya. Insya Allah satu hari itu kita akan ada 20 yang di TK dan 20 di SD, ya, 20 ya. Per 20. Kemudian waktu pengukuran seragam yaitu pada saat daftar ulang itu langsung terjadi pengukuran seragam. Jadi Bapak Ibu waktu mau datang daftar ulang sudah menyiapkan berapa yang disepakati untuk infaknya, berapa yang akan dibayarkan, itu sudah paling tidak sudah ditahu dari sekarang. Kemudian Bapak Ibu juga membawa anak langsung, ya, membawa anak waktu pengukuran seragam. Nanti kita akan jadwalkan nanti bisa dilihat di jadwal, ya, kapan jadwalnya. Kemudian jadwalnya itu dari jam 8 sampai jam 12. Jadi 8, 9, 10, 11, 12. Karena kita sedang berpuasa ini dari jam 8 sampai jam 12 untuk pelayanan untuk daftar ulang dan pengukuran seragamnya. Nah, karena kita sedang dalam pandemi coronavirus atau COVID-19 ini, ya, bagi siswa yang akan melakukan daftar ulang atau bagi wali dan calon siswa yang akan melakukan daftar ulang, ini kami sangat mengharapkan untuk memperhatikan. Yang pertama, yang boleh daftar ulang itu adalah tidak dalam status ODP, PDP, apalagi positif COVID-19, ya. Kalau Bapak Ibu misalkan sedang menjadi PDP misalkan, ya, kemudian ternyata harus daftar ulang pada saat itu, Bapak Ibu telepon ke pihak sekolah, konfirmasi ke pihak sekolah bahwa akan bahwa Bapak Ibu tidak bisa begini, nanti insya Allah pihak sekolah akan memikirkan bagaimana untuk jalan keluarnya, ya. Kemudian memakai masker, karena ini wajib sekarang ini, ya, saat ini dalam masa pandemi ini, dalam masa COVID-19 ini, ya, wabah ini, kita diwajibkan memakai masker. Jadi kita tidak akan melayani kalau Bapak Ibu tidak menggunakan masker, ya. Kemudian menjaga jarak, ya, itu jarak ideal, ya. Kemudian membawa alat tulis sendiri atau pulpen, ya. Jangan sampai nanti kami tidak akan menyediakan bolpen, ya. Yang kami sediakan itulah kertasnya, ya. Tapi kalau bolpen silakan bawa sendiri, ya.
Sebelum ke petugas, pastikan sudah cuci tangan di tempat yang disediakan. Insya Allah di sekolah sudah disediakan itu tempat cuci tangan. Nanti atau pakai hand kalau memang membawa sanitizer sendiri ya silahkan ya. Oke, demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama dalam layanan besok dengan status kita sekarang dalam kondisi darurat. Ya. Kemudian saya ulangi sekilas mengenai prosedur daftar ulang. Itu pertama ya, ini diagramnya. Pertama, Bapak Ibu pastikan membaca pengumuman di website kami di Imam Syafi'i SCID atau di jibas.imamsyafi'i.sch.id /Anjungan ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung buka YouTube ya. Buka YouTube untuk apa ya? Buka YouTube itu cari channel YouTube kita yang ini, TK, IT dan SDIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu ketik di sana langsung muncul ya. Langsung muncul gambar sekolah kita atau gambar logo sekolah ya. Nanti muncul itu kemudian kalau ini subscribe-nya masih merah ya Bapak Ibu klik subscribe supaya dia tidak merah ya, supaya Bapak Ibu mendapat update ya. Kemudian cari SOP, prosedur SOP sekolah ya. Setelah itu Bapak Ibu tonton ya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki kuota untuk menontonnya, besok di sekolah Bapak Ibu akan bisa menerima voucher ya. Voucher untuk akses internet di sekolah ya. Kemudian Bapak Ibu tonton dulu videonya, baru nanti sampai selesai baru menandatangani surat pernyataan ya, baru diberikan untuk mengisi surat pernyataan, kemudian melakukan pembayaran ya. Ini surat pernyataan ini dan pernyataan infak dan pernyataan orang tua ya. Melakukan pembayaran ini bisa dilakukan melalui tunai atau juga bisa melalui transfer. Nanti kalau transfer kemana? Nanti bisa ditanyakan pada saat pendaftaran ya. Kemudian baru melakukan pengukuran pakaian ya. Itu alur yang mana itu masing-masing sudah ada petugasnya. Waktu mengisi surat pernyataan, Bapak Ibu sekaligus menyerahkan dengan akte dan KK bagi yang belum ya. Nanti untuk konfirmasi data apa di sini. Jadi petugasnya ini ada 1, 2, 3. Ada 3 pintu nanti yang akan Bapak Ibu lalui ya untuk mengisi surat pernyataan, pintu untuk melakukan pembayaran, pintu untuk pengukuran pakaian ya. Demikian. Informasi lebih jelas nanti bisa Bapak Ibu lihat di Jibas Imam Syafi'i SCID ya, atau Imam Syafi'i SCID saja ya, tanpa Jibas ya, tanpa Jibas ketik Imam Syafi'i SCID atau jibas.imamsyafi'i.sch.id. Seperti ini tampilannya. Contoh tampilannya nanti Bapak Ibu akan ada informasi di sini. Di sini nanti ini adalah SIM sekolah, sistem informasi manajemen sekolah, yang Bapak Ibu bisa memantau segalanya di sini. Pembayarannya sudah bisa dimantau di sini. Kemudian nilai anak-anak bisa dilihat di sini, perkembangan nanti anak-anaknya bisa, datanya anak-anak bisa, tapi khusus untuk anak Bapak Ibu sendiri. Nah, bisa melihat yang lain. Itulah fungsi dari PIN yang sudah diberikan ya. Mohon PIN itu jangan sampai dilupakan atau dikasih ke orang lain ya. Demikian beberapa beberapa prosedur, beberapa penjelasan yang perlu kami jelaskan. Semoga penjelasan ini bisa Bapak Ibu pahami, dan kalau sudah Bapak Ibu paham, silahkan. Kalau sudah mantap pikirannya, mantap keinginannya, dan setuju dengan semua SOP yang sudah ada di ini, maka silahkan. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk ke tempat pendaftaran. Silahkan Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran ulang untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya dan bisa berguna untuk
kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat, dan semoga anak-anak kita ini sebagai aset kita itu bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf atas penyampaian ini. Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.